semua ritual ibadah yang dilakukan harusnya dalam rangka meningkatkan kesadaran kita. Bukan dalam rangka menumpuk-numpuk pahala kita. Mau ditanya pahala juga kita nggak ngerti. Biar saja Allah, ya, biarkan saja Allah yang menilai semuanya. Tetapi kita juga jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit terserah Allah, sedikit-sedikit terserah Allah. Kan Allah terserah kita. Kan Allah udah bilang, aku terserah kamu. Bukan kita terserah Allah. Berjuang sekeras mungkin untuk membaikkan diri kita, setelah itu baru berserah diri kepada Allah. Itu berserah diri yang benar. Wa tawaffana muslimin, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri. Lalu apa sih manfaatnya berserah diri? Kalau dalam syair lagu tadi itu manfaatnya katanya damai. Sekarang kita buktikan apa betul kalau kita sudah berserah diri itu damai. Dan bagaimana cara damai itu bisa dicapai? Tidak mudah kalau tidak punya pengetahuan. Sekarang saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini, ya. Kita kan suka nggak menyatakan, oh si A benar, si B salah, suka nggak? Suka? Suka kan? Suka sekali, hampir tiap hari. Lalu setelah itu kemudian kita berpihak pada si A, kemudian membenci si B. Sering? Sering kan seperti itu. Saya tanya, Allah punya sifat yang seperti itu enggak? Enggak. Allah itu tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Kalau ada orang yang kemudian menggambarkan Allah punya sifat yang seperti itu, dia telah menghina Tuhannya. Dan saya yakinkan yang sedang diceritakan oleh orang yang semacam itu bukan Tuhan yang menciptakan dia. Itu Tuhan ciptaan dia. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Tuhan tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Karena Tuhan tidak pernah terjebak oleh benar salah. Nah oleh karena itu gimana caranya supaya kita tidak terjebak benar salah? Yakini saja apapun yang terjadi kebenaran. Ini perlu pemahaman nih. Ulangi lagi. Supaya tidak terjebak benar salah, yakini saja segala sesuatu sebagai kebenaran. Yang terjadi, terjadilah. Tugas kita menangkap pesan di balik semua yang terjadi. Yang terjadi kita sukai, yang terjadi kita tidak sukai, tangkap saja. Di balik itu maksud Tuhan apa? Kan itu yang membuat kita jadi pintar. Makanya dua kata terakhir dari Asmaul Husna, ar-rasid baru as-sabur. Hanya cerdas yang membuat seseorang menjadi sabar. Sabar itu tidak dimiliki oleh orang bodoh. Sabar itu perlu pakai ilmu kok. Makanya orang yang tidak pernah sabar cuma satu kuncinya, gak punya ilmu. Apa ilmu sabar? Ilmu sabar itu satu, cerdas. Perlu dibuktikan? Ayo kita buktikan. Contoh, kalau kita punya kecerdasan kita jadi sabar. Contoh, ya, kita keluar dari rumah. Dalam diri kita ada rasa cemas. Rasa cemas, rasa cemas. Cemasnya sederhana. Misalnya, mobil saya baru saja dicuci. Ya. Takut kotor, takut kegesrek, atau apa saja. Cemas. Perhatikan, saat sedang cemas, sebetulnya ya tubuh kita sedang memancarkan hado, gelombang kecemasan. Dan gelombang kecemasan yang dipancarkan oleh tubuh kita yang 70% air ini, itu kan menyebar ke lingkungan. Betul nggak? Apa yang akan terjadi? Begitu terjadi, betul-betul ada yang menggesek, ada sepeda motor, kemudian ada yang seret, ya, menggesek mobil kita. Saya tanya, dua kemungkinan kan? Ada yang tersenyum dan ada yang marah. Betul nggak? Yang cerdas nih, luar biasa. Gara-gara
Saya cemas, saya membancarkan gelombang kecemasan. Ternyata apa yang saya cemaskan betul-betul terjadi. Ini salah saya. Marah enggak? Enggak, malah dia bisa jadi tersenyum. Dia mentertawakan ya kejadian yang baru terjadi, yang sederhana tadi ya, karena kesalahan dirinya sendiri. Enggak ada orang lain yang disalahkan. Tapi orang yang tidak sadar pasti akan keluar mobil, kemudian dia akan mengejar orang yang ya membawa sepeda motor tadi yang kemudian menggesek mobil kita dan kemudian dia marah-marah. Betul? Itu bukti bahwa sabar itu perlu ilmu. Sabar itu perlu pengetahuan. Jadi saya cuma ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, jangan cuma asbun, asal ngomong, pokoknya sabar deh. Nggak bisa, sabar itu nggak bisa pokoknya. Harus ada sesuatu yang mengantarkannya sampai ke jenjang itu. Contoh yang lain. Ada orang marah-marah sama dia. Mungkin dia juga tidak menyadari kesalahan dia apa. Kok saya dimarah-marahin? Orang yang punya pengetahuan. Jangan bilang gini, oh tadi saya baru saja berdoa. Rabbana afrig alaina sobron. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Inilah pengkabulan Allah bagi saya. Dia akan menerima itu dengan keikhlasan. Tapi orang yang tidak punya pengetahuan, doa-doa, kejadian-kejadian, dia tidak bisa menghubungkan antara doa dengan kejadian. Apa yang terjadi? Dia pasti marah. Yang bingung kan Tuhan. Kata Tuhan, loh, baru saja kamu doa, Rabbana aprik alaina sobron. Sekarang aku kabulkan, aku hadirkan peristiwa untuk menaikkan kesabaranmu. Loh, kamu menolaknya. Jadi saat berdoa antara dia dengan Tuhan kan masih gaib. Waktu Rabbana afrig alaina sobron kan masih gaib. Kegaiban itu oleh Tuhan kemudian dinyatakan. Lalu Tuhan mewujudkan diri atau menyuruh kepanjangan tangan Tuhan yang nyata. Yaitu orang yang dihadirkan tadi. Kata Tuhan, saat aku gaib, kamu baik-baik ya sama aku. Tapi saat aku mewujudkan diri dalam wujud yang nyata untuk meningkatkan kesabaranmu, untuk mengabulkan doamu, kamu lari dari aku. Terus kata Tuhan, cukuplah. Aku gak ngerti dengan keinginan. Nah itulah yang membuat kita gak naik-naik belajar. Sudah bertahun-tahun kita belajar tapi di situ-situ saja. Kenapa? Ini olahnya. Olah rasa, olah pikir ke dalamnya yang kurang. Ke dalamnya yang kurang. Saya katakan ya pada Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengatakan saya sudah sukses. Saya kalau membaca buku mungkin tidak banyak waktunya. Sekali seret baca, setelah itu merenungnya yang lama. Jadi diulang-ulang, direpetisi sampai mengkristal. Hasil bacaan itu menjadi sesuatu yang disebut dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu adalah kata-kata kuncinya saja, keywordnya saja. Makanya saya sering menganjurkan pada mahasiswa saya, kamu baca satu bab dan setelah itu kemudian ya biasanya saya latih dulu. Saya udah tahu di bab itu keywordnya ini. Nah biasanya ada tinjauan ulang. Jadi saya suka menyebutkan, mengajak mereka coba kamu sebutkan keyword dari bacaan di bab ini. Kalau sudah bisa menyebutkan kata-kata kunci di situ, dia udah berhasil itu membaca. Makanya kalau membaca jangan sampai kita membaca seperti kita makan di warteg. Makan tempe 2, makan tahu 3, ya. Makan bakwan 5, ketika ditanya apa yang dimakan? Aduh sebentar lupa. Sama ya. Seperti saya berbicara. Rabbana afrig alaina sobron wa tawafana muslimin.
Kalau kita menghafalkan doa itu kan kelihatannya panjang tuh kata-katanya. Padahal keywordnya cuma dua. Satu sabar, yang kedua berserah diri. Kalau tidak hafal bahasa Arab, udah ucapkan saja pakai bahasa jiwa. Tuhan, jadikanlah aku orang sabar dan jadikanlah aku orang yang berserah diri sebelum aku mati. Udah cukup, Tuhan Maha tahu kok. Daripada menghafalkan huruf Arabnya. Sudah dari kecil nggak belajar bahasa Arab. Betul nggak? Iya, sudah gitu disuruh menghafalkan Arab. Yang Indonesia aja nggak hafal-hafal, apalagi yang Arab. Menyiksa diri sendiri. Jadi timbulnya keputusasaan. Aduh, belajar agama banyak doanya. Ya, besok-besok saya nggak akan ngaji lagi. Itu salah. Karena keywordnya tidak kita tangkap. Kata kuncinya kan cuma dua. Kalau saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma tiga. Satu iman, dua takwa. Yang ketiga berserah diri. Itu saja. Terus kalau mau doa, doa saja sama Allah. Ya Allah, karuniakanlah iman yang sesungguhnya padaku. Ya toh? Karuniakanlah takwa yang sesungguhnya padaku. Dan jadikanlah aku dengan iman dan takwa yang Engkau berikan padaku. Aku menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu. Kan sederhana. Betul gak? Kadang-kadang mohon maaf ya. Mau haji, mau umroh. Sibuk. Mana sih? Kenapa? Menghafal doa-doa. Sampai ada orang mengundang saya untuk walimatus safar. Kemudian ketika saya datang cemas, pucat. Kenapa? Takut ditanya doa-doa katanya sama saya. Lalu nyampe di sana juga kan masih bisa ya, doanya dikalungkan di leher. Ya. Betul nggak? Udah nggak usah banyak-banyak doa. Kalau saya doa cuma satu aja, ya Allah, Engkau yang paling tahu segala kebutuhanku. Yang aku minta jauh lebih banyak, yang tidak aku minta Engkau beri daripada yang aku minta Engkau tidak memberi. Allah Maha tahu kok. Makanya kata Quran, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, minta tolong padaku cuma dua aja, sabar dan sholat. Sabar saja. Nah inilah sabar ini. Karena sabar itu sarana untuk minta tolong yang paling ampuh. Ya. Bahkan dalam sebuah kitab yang lain, ada firman Tuhan seperti ini. Kalau meminta kepadaku, jangan bertele-tele. Itu ada kata-katanya begitu. Ya. Kalau minta kepadaku, jangan bertele-tele. Dan jangan menganggap yang paling banyak kata-katanya, itu yang paling aku kabulkan. Betul nggak? Setelah bertele-tele banyak juga, setelah dikabulkan juga nggak ngerti. Kalau itu pengabulan Allah. Betul nggak? Iya. Lagi kerja di sebuah perusahaan. Malamnya minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Besok begitu nyampe pekerjaan dipecat dari perusahaan. Dia tidak ngerti kalau itu pengkabulan doa. Ya Allah, tadi malam saya minta jadi orang kaya, berkecukupan. Terus malah hari ini saya dipecat. Lu kata Allah kan permintaanmu. Kalau kamu kerja di perusahaan itu, satu terbatas waktu, yang kedua terbatas penghasilan. Kan gajinya sudah ditentukan. Sebulan 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, tambah lemburan. Kan 10 juta tinggal beli amplop 10, di amplop-amplop kan gitu. Hidup berbasis amplop. Betul nggak? Ini buat listrik kan gitu. Ini buat cicilan mobil, ini buat cicilan sepeda motor, ini buat anak sekolah kan gitu. Betul nggak? Nah begitu anak, ya besok piknik, nggak ada amplopnya nak. Karena semua sudah di amplop. Nah hidup yang berbasis amplop seperti itu sebenarnya sedang membatasi Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak memanage finansial, bukan. Tapi gitu-gitu amat sih, nggak perlu. Ya, kita kan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang tidak, walaupun tidak diamplopin kan gitu. Giliran anak pengen makan sekali-kali di warteg, ya ikutin aja, tidak akan rugi. Betul nggak? Itu. Pernah nggak ada orang yang kayak gitu? Malamnya minta jadi orang kaya, besoknya dipecat dari pekerjaan. Dia tidak bisa menghubungkan kalau doa yang itu dengan yang terjadi itu adalah nyambung. Nah sebetulnya kejadian itu sudah meliputi Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah. Cuman kita nggak ngerti cara menyambungkannya. Kenapa? Karena
tidak cerdas. Akibatnya yang tidak cerdas sulit sabar. Baik, kembali lagi pada kata-kata Meister Eckhart. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dan Dia menjadi aku. Sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, disinilah sebetulnya ya. Disinilah ikhlas itu adanya. Ikhlas itu di situ adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2009 pernah ada sebuah rapat akbar dunia, ya, itu terjadi di Swiss. Hampir semua tokoh-tokoh agama berkumpul, dan hasil dari perkumpulan semua tokoh agama cuma satu. Apa itu? Ya, mereka menyepakati bahwa intisari semua ajaran agama adalah satu, yaitu belas kasih. Jadi kalau di Islam Tuhan itu kemudian disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada kaitan dengan itu. Jadi kalau di Kristen, mohon maaf ya, Tuhan itu disebut kasih. God is love. Kalau di Hindu, Tuhan itu disebut Tuhan tertinggi adalah kedamaian. The ultimate God is peace. Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Bahkan mohon maaf ya, sahabat-sahabat di Buddha jarang menyebut kata Tuhan. Jarang. Ya. Yang paling jarang menyebut kata Tuhan. Mereka cuma menyebut ya, Tuhan itu sebagai cahaya upaksa. Ketenangan, keseimbangan di dalam diri, itu Tuhan. Di atasnya ada apa? Ada mudita cita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Di bawahnya ada apa? Maha karuna, kasih sayang yang tak terbatas. Jadi menyebut Tuhan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, cahaya upaksa, ketenangan, kedamaian di dalam diri, keseimbangan. Lalu bahagia melihat orang lain bahagia. Cinta dan kebajikan. Nah, dalam ajaran Tao lebih bagi saya ini juga luar biasa. Tuhan itu disebut kasih sayang, Tuhan disebut kesederhanaan, Tuhan disebut mendahulukan orang lain. Dalam ajaran mereka, siapa saja yang sudah bisa mendahulukan orang lain sebelum kepentingan dirinya sendiri, disitulah Tuhan. Makanya disebut dengan 3 mustika. Yang pertama kasih sayang, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga mendahulukan orang lain. Jadi banyak sekali sebetulnya ya, tradisi-tradisi agama menyebut Tuhan dengan cara yang beragam. Dan hebatnya Tuhan mengizinkan disebut apapun oleh semua tradisi agama. Dan Tuhan tidak marah. Malah kita yang sering aneh. Kita yang memberi nama yang berbeda, kita sendiri yang rebutan atas nama yang berbeda itu. Makanya jadi aneh juga. Tuhan yang gaib kita puja-puji, Tuhan yang nyata saat datang kita cemooh, kita benci. Aneh, padahal Tuhan menyatakan ad-dohiru al-batinu. Ya, dia yang dohir, dia yang batin. Kalau yang dohir Tuhan, yang batin Tuhan, terus kita ini siapa? Coba, Bapak Ibu keluarkan uang dari saku, ngambil uang 10.000, kasih sama orang. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang sedang memberi uang? Allah. Siapa yang sedang menerima uang? Allah. Yang diberi Allah, yang menerima Allah. Terus kitanya di mana? Makanya kenapa diajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kalimat utama. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Yang lebih canggih lagi, bukan sekedar mengucapkan kalimat basmalah, tapi kesadaran saat mengucapkan itu. Coba sekarang, mari kita latih. Apapun yang kita lakukan dengan kesadaran penuh atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mau memandikan anak atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih kita pada anak kita supaya tubuh anak kita bersih. Seorang dokter mengatakan mau melayani pasien atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bukan sedang melayani pasien, tapi Allah sedang melayani Allah. Saya cuma kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan kasih sayangnya lewat tangan saya. Makanya saya disekolahkan, ditakdirkan sekolah di sekolah kedokteran.
Allah yang mentakdirkan, Allah yang sedang memakai kita. Allah yang sedang menitipkan pengetahuan kepada kita. Dan kita tidak merasa pintar dengan ilmu kita. Bahkan kita tidak akan mungkin menjadi sombong dengan ilmu kita. Semuanya ilmu Allah. Makanya puncak pencerahan adalah merasa bodoh. Kapan seseorang merasa bodoh? Kalau kesadaran itu sudah tumbuh. Seorang guru di sekolah ketika dia mau mengajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku sedang menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah. Untuk mencerdaskan, ya, untuk memberikan kasih sayang dan mencerdaskan pikiran-pikiran orang yang telah diberi pikiran oleh Allah. Supaya kritis, supaya kreatif, supaya komunikatif, supaya kolaboratif, supaya dia punya kemampuan menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kan itu pertolongan. Betul nggak? Bayangkan kalau semua orang sudah seperti itu bismillahnya. Lalu tidak bisa membaca bismillah dalam bahasa Arab. Sudah ucapan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, atas nama Tuhan yang Maha Penyayang. Sudah itu saja. Itu sudah luar biasa. Begitu kita bilang atas nama Tuhan, mudah sekali kita untuk mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, banyak orang yang sulit mengatakan segala puji milik Allah cuman karena dia tidak menyelami kalimat atas nama Allah. Sederhana latihannya? Sederhana. Tetapi bagi saya yang sederhana ini ternyata sangat power kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh. Nah, biarkan saja ya menyebut dia dengan cara yang berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan selain Tuhannya manusia. Itu sebabnya kita diajarkan di penghujung Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ya, itu. Ya, ketika kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, berarti Tuhan cuma satu, Tuhannya manusia. Kalau kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, ya sudah. Yang ada cuma satu, Tuhannya manusia.